Dikala dunia masih berupa kekosongan, sebelum cahaya pertama menyentuh bumi dan sebelum angin pertama meniup pasir, ada satu kekuatan yang tersembunyi di balik tirai kehampaan. Ia tidak terlihat, tidak terdengar, namun kehadirannya terasa seperti bisikan dalam jiwa alam semesta. Ia adalah Amun, yang berarti yang tersembunyi. Amun tidak dilahirkan, dan tidak diciptakan. Ia ada, bahkan sebelum keberadaan memiliki nama. Dalam diamnya, Amun menghembuskan nafas pertamanya, dan dari hembusan itu, lahirlah angin pertama. Angin itu melintasi kegelapan, menari di ruang hampa, hingga bertemu dengan cahaya yang ia ciptakan dari kehendaknya. Dari angin dan cahaya, terciptalah dunia. Gunung-gunung menjulang, sungai-sungai mengalir, dan langit terhampar luas. Amun tidak muncul dalam wujud yang dikenali, ia tetap tersembunyi, mengatur segala dengan lembut seperti embusan angin senja yang tak terlihat namun terasa. Namun, ciptaannya masih belum lengkap. Maka ia menghembuskan nafas kedua, dan dari dalam tanah lahirlah para dewa lainnya. Mut, Dewi Langit dan Pelindung, dan Honsu, Dewa Bulan yang menjadi anak mereka. Bersama, mereka menjadi Tria Tebes, lambang kekuatan penciptaan, pelindung, dan penuntun malam. Manusia pun diciptakan dari debu dan angin, ciptaan yang membawa sebagian kecil dari nafas Amun dalam diri mereka. Karena itu, manusia diberi kehendak, daya cipta, dan mimpi. Walau Amun tidak pernah menampakkan wujudnya secara langsung, ia disembah dalam kuil-kuil agung, terutama di Karnak, tempat angin selalu berhembus tenang seolah membisikkan kehadirannya. Para pendeta memanggil namanya dalam keheningan, karena mereka tahu, kekuatan terbesar adalah yang tersembunyi. Setelah Amun menciptakan dunia dan memunculkan dewa-dewi lainnya, harmoni mengalun dalam setiap sudut alam. Langit dan bumi bersatu dalam ritme yang indah, angin membawa harapan, dan bulan menerangi malam dengan ketenangan. Tebes menjadi pusat dari segala kekuatan suci, sebuah kota suci tempat di mana angin Amun selalu hadir, membelai kuil-kuilnya dengan kelembutan ilahi. Namun, dalam setiap ciptaan, ada bayangan. Dan dari hembusan kedua Amun, yang menciptakan para dewa, lahir pula sesuatu yang tidak disengaja. Set, sang kekacauan dan badai, terbangun dari celah kehampaan yang tertinggal. Ia bukan bagian dari kehendak Amun, namun tercipta dari sisa-sisa kekuatan yang tak terkendali. Jika Amun adalah angin yang membelai, maka Set adalah angin yang menghantam, mengguncang, dan menghancurkan. Ia iri pada keheningan Amun, karena ia tidak bisa bersembunyi. Ia harus dikenal lewat amarah, bukan kelembutan. Set mulai menebar kerusakan. Ia meniup badai pasir ke oasis, memecah langit dengan petir, dan membisikkan keraguan ke dalam hati manusia. Ia menuduh Amun sebagai dewa pengecut yang hanya bersembunyi, tidak pernah menunjukkan wajahnya. Para dewa yang lahir dari Amun, terutama Mut dan Honsu, berkumpul untuk menenangkan dunia. Namun kekuatan Set makin besar, karena ketakutan manusia memperkuatnya. Maka, Mut mendatangi pusat kuil Karnak dan memanggil Amun dalam bisikan doa yang hanya bisa didengar oleh angin. Wahai nafas pertama, sang tersembunyi. Apakah kau akan membiarkan ciptaanmu hancur oleh bayangan yang lahir dari sisa kekuatanmu sendiri? Dan untuk pertama kalinya sejak penciptaan, Amun menjawab. Tidak dengan suara, tapi dengan angin yang menjadi wujud. Ia turun sebagai angin biru keemasan, membentuk sosok tak sepenuhnya bisa dilihat, terbuat dari cahaya, udara, dan gema bisikan kuno. Amun tidak datang untuk menghancurkan Set, karena ia tahu. Tanpa kekacauan, takkan ada keharmonisan. Sebaliknya, ia menyatukan angin lembut dan badai keras menjadi satu pusaran besar yang disebut Ma'et, keseimbangan. Amun mengikat Set dalam pusaran tersebut, menjadikannya bagian dari tatanan dunia. Badai tidak lagi sekadar kehancuran, melainkan pengingat bahwa semua yang diciptakan harus dijaga. Sejak saat itu, Set tidak lagi dikalahkan, tapi dijaga. Setiap tahun, badai akan datang. Tapi setelahnya,
bumi menjadi subur. Dan setiap kali angin berhembus kencang, manusia tahu Amun masih ada. Setelah Set dikekang dan keseimbangan dunia ditegakkan melalui kekuatan Ma'et, kedamaian kembali menyelimuti Mesir. Langit bersinar lebih cerah, angin membawa wangi bunga lotus, dan sungai Nil mengalir dengan tenang. Namun, Amun tahu, ketenangan seperti ini tidak abadi. Manusia mulai membangun peradaban, dan dengan peradaban, muncul ambisi. Kota demi kota berdiri, kerajaan saling bersaing, dan kekuasaan menjadi candu yang membuat manusia melupakan asal mula mereka. Melihat itu, Amun memilih perantara, seseorang yang bisa menjadi suaranya di dunia fana. Bukan seorang pendeta, bukan pula dewa kecil, tapi manusia berdarah agung, yang kelak akan dikenal sebagai Fir'aun. Amun menanamkan sebagian dari nafas sucinya ke dalam bayi yang lahir dalam keheningan malam, Ahmose, pangeran dari Tebes. Saat bayi itu menangis untuk pertama kalinya, angin berhembus lembut padahal malam itu tak ada badai. Para pendeta tahu, ini bukan anak biasa. Ini adalah anak Amun. Ahmose tumbuh menjadi raja muda yang tidak hanya gagah dalam perang, tetapi bijak dalam damai. Ia menyatukan Mesir hulu dan hilir, membangun kuil-kuil untuk Amun, dan menyatakan bahwa Fir'aun bukan sekadar raja, tapi perwujudan kehendak ilahi Amun di bumi. Kuil Karnak diperluas menjadi labirin suci, tempat angin selalu terasa sejuk meski matahari membakar. Tiang-tiangnya menjulang seperti paru-paru bumi, menampung nafas sang dewa. Namun, tidak semua dewa senang dengan kebangkitan Amun di antara manusia. Ra, dewa matahari yang dahulu memerintah langit, merasa tahtanya terancam. Ia datang dalam wujud cakrawala merah menyala dan menantang Amun secara tidak langsung. Dengan membakar lahan, mengeringkan sungai, dan memunculkan kelaparan. Amun tidak membalas dengan murka. Ia membisikkan wahyu ke dalam mimpi Ahmose, memberitahu bahwa kekuatan sejati bukan datang dari kekuatan tangan, tapi dari kesetiaan manusia kepada harmoni. Ahmose pun memimpin rakyatnya membangun bendungan, memperluas irigasi, dan membagikan makanan dari lumbung kerajaan. Bukannya melawan Ra dengan api, ia menjawab dengan Ma'et, tatanan yang diciptakan Amun. Melihat itu, Ra akhirnya menghentikan ujiannya, dan mengakui bahwa Amun kini telah menyatu dengan kekuatan langit. Maka sejak saat itu, para pendeta mulai menyebutnya bukan hanya Amun, tetapi Amun-Ra, penguasa tersembunyi sekaligus pembawa cahaya. Dan hingga ribuan tahun kemudian, setiap Fir'aun yang lahir akan dianggap sebagai anak Amun-Ra. Mereka adalah perwujudan angin dan cahaya, kekuatan yang tak terlihat namun menggerakkan segalanya. Dewa yang dulu tersembunyi, kini hidup dalam darah raja dan napas rakyat. Selama berabad-abad, Amun-Ra disembah sebagai dewa tertinggi. Kuil-kuilnya membesar, kekuasaannya tak tertandingi, dan para Fir'aun memerintah dengan keyakinan bahwa mereka adalah titisan nafasnya. Namun, semakin kuat pengaruh Amun di bumi, semakin besar pula kekuasaan para pendetanya. Di kota Tebes, mereka hidup layaknya raja-raja bayangan, memiliki kekayaan dan wewenang yang bahkan melampaui istana. Lalu datanglah seorang pangeran muda bernama Amenhotep IV, yang sejak kecil merasa bahwa dunia terlalu penuh dengan bayangan dan simbol yang menyembunyikan makna sejati keilahian. Dalam mimpinya, ia tidak mendengar bisikan angin Amun, tetapi merasakan hangatnya cahaya mentari, terang benderang, yang tidak tersembunyi seperti Amun, tapi terlihat oleh semua makhluk. Ketika ia naik tahta, Amenhotep IV melakukan sesuatu yang mengguncang fondasi Mesir. Ia menyatakan bahwa hanya ada satu Tuhan sejati, yaitu Aten, cakra matahari yang memberi kehidupan secara langsung dan terang-terangan. Ia mengubah namanya menjadi Ahanaten, yang berarti pelayan Aten. Dan lebih dari itu, ia melarang penyembahan terhadap Amun. Kuil-kuil Amun ditutup.
Patung-patungnya dihancurkan. Nama Amun dihapus dari dinding-dinding batu dengan pahat dan api. Kota suci Tebes ditinggalkan, dan Akhenaten membangun ibu kota baru bernama Ahetaten, Horizon of Aten. Seluruh Mesir terdiam. Angin yang dulu selalu terasa di kuil Amun kini berhenti berembus. Para pendeta kehilangan suara, dan rakyat menjadi bingung. Aten bersinar terang, tapi ia diam, tidak membisik seperti Amun. Ia memerintah dari kejauhan, tak memiliki mitos, tak punya kisah. Hanya terang, tanpa jiwa. Namun, Amun tidak lenyap. Dalam kegelapan malam, angin tetap berhembus. Diam, lembut. Namun pasti. Ia menyusup ke dalam mimpi para pendeta yang setia. Ia menyapa para pengembara di padang pasir dengan hembusan penyelamat. Ia hidup dalam keheningan, dalam kesetiaan mereka yang masih percaya, meski sembunyi-sembunyi. Setelah bertahun-tahun, rakyat mulai merindukan bisikan. Mereka merindukan dewa yang tidak hanya memberi terang, tapi juga makna. Setelah kematian Akhenaten, penerusnya, Tutankhaten, mengubah namanya menjadi Tutankhamun, sebagai simbol kembalinya Amun ke tengah dunia. Kuil-kuil dibangun kembali. Nama Amun dipahat ulang. Dan angin kembali berembus di Karnak, seolah tidak pernah pergi. Amun membuktikan bahwa meski tersembunyi, ia tidak bisa dihapus. Karena kekuatan sejati bukan yang terlihat terang benderang, tapi yang tetap hidup dalam hati. Bahkan saat dunia mencoba melupakannya. Zaman kejayaan Mesir perlahan memudar. Dinasti demi dinasti datang dan pergi. Bangsa asing, Assyria, Persia, Yunani, dan akhirnya Romawi, menginjak tanah yang dahulu dikuduskan oleh angin para dewa. Kuil Karnak, tempat angin Amun dahulu berhembus abadi, mulai ditinggalkan. Debu menutupi prasasti, tiang-tiang megah mulai runtuh, dan suara nyanyian para pendeta menghilang. Dewa-dewa baru diperkenalkan, dan lambang-lambang lama dianggap mitos, tak lebih dari dongeng masa lalu. Namun, Amun tidak pernah benar-benar pergi. Ia tetap hidup dalam reruntuhan. Dalam tulisan-tulisan hieroglif yang masih menyebut namanya dengan penuh hormat. Dalam tiupan angin yang menyusup di antara pilar-pilar tua Karnak. Dalam mimpi para pengelana dan peneliti yang, berabad-abad kemudian, datang mencari jejak sang yang tersembunyi. Ketika dunia berubah dan agama-agama baru muncul, sebagian warisan Amun ikut berpindah bentuk. Konsep tentang kekuatan ilahi yang tidak terlihat, tapi hadir dan mengatur segalanya, itu tidak hilang. Ia menjadi bagian dari filosofi, spiritualitas, bahkan teologi yang melampaui Mesir itu sendiri. Bahkan nama Amun, atau bentuk lainnya seperti Amen, terus diucapkan dalam doa-doa di berbagai penjuru dunia. Mungkin secara etimologis jalurnya rumit, tapi secara simbolis, itu adalah pantulan dari kekuatan Amun. Tak terlihat, tapi terasa. Dalam dunia modern, sebagian menganggap Amun hanya mitos, legenda dari masa silam. Tapi mereka yang mendengarkan angin, yang merenungi keheningan, tahu satu hal. Amun tidak pernah butuh disembah. Ia hanya perlu diingat. Karena kekuatan sejati tidak menguasai. Ia menginspirasi. Dan meski dunia berubah, nafas pertama dunia terus berhembus. Diam-diam, abadi. Terima kasih sudah ikut perjalanan seru bareng Urban Journey. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan petualangan seru selanjutnya. Aktifkan lonceng, karena setiap tempat punya cerita, dan setiap perjalanan punya makna. Sampai ketemu di video berikutnya.